Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Hari ini kita menggunakan tata ibadah minggu keempat. Sambil berdiri kita kidungkan PKJ 13 bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kebaktian hari Minggu yang keempat ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ayat nas pembimbing terambil dari 1 Tesalonika pasal 3. Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB 122 bait yang pertama, Ku ingin berperangai. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat Tuhan dijemput bagi berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes pasal 1 ayat 8-10. Demikian bunyinya.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Kami mengaku, jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita kidungkan KJ 26 bait yang pertama. Mampirlah dengan doa. Sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita kidungkan KJ 36 bait yang pertama, dihapuskan dosaku. Siapkan diri sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami tetap
ada sebagai sebuah persekutuan gereja masih di Sangit Talaut, Jemaat Gemis Mahanaim. Kami ada sampai hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Meski kami tidak bersekutu bersama di dalam sebuah gedung, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi itu semua tidak membuat kami terlepas dari cinta kasih Kristus sendiri dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami tetap bersatu hati, menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Juga firman Tuhan yang akan kami baca, biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan kami semua. Ampuni kami semua Tuhan, dan biarlah kami semua dilayakkan untuk menerima firman-Mu, dan biarlah firman itu juga yang akan menggerakkan hidup kami, kesungguhan kami untuk berlaku benar dan taat kepada-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membaca bergantian. Saya akan baca ayat 1, 3 dan seterusnya, dan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat akan dipandu dari gereja membaca ayat yang berangka genap 2, 4 dan seterusnya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan mulai lebih dahulu dari perikop yang berjudul berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan itu kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi
diberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan NKB 100 bait yang pertama, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau boleh pada hari ini Tuhan, kami diperkenankan untuk beribadah pada minggu hari ini Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan, kami masih dilayakkan dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanda syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat dikelola dengan baik. Begitu juga dengan kami, kiranya Tuhan memberkati dan berkenan untuk memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk tahu memberikan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Manung semangat. Saya percaya Bapak Ibu saudara tetap ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan dan tetap bisa mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung, khususnya ibadah yang dilakukan pada hari Minggu ini. Nah Bapak Ibu saudara, saya beri tema firman Tuhan atau khotbah pada minggu pagi ini, yaitu berdoa sebagai wujud doa. Bekerja sebagai wujud doa kita. Bekerja sebagai wujud doa kita. Nah Bapak Ibu saudara, kalau kita flashback sedikit, kita ingat kembali tanggal 31 Oktober, kita merayakan hari ulang tahun gereja kita di Ismanai. Tetapi sebetulnya di tanggal yang sama adalah juga hari lahirnya gerakan reformasi gereja. Pada tanggal 31 Oktober, tahunnya beda. Tahunnya 1517, jauh sekali dari ulang tahun Gemis Mahanai. Seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Kita tentu semua kenal Martin Luther. Bagaimana Martin Luther ini membuat sebuah perdebatan dengan gereja Katolik Roma pada saat itu, yang kita kenal dengan tulisan 95 dalil. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi kemudian setelah Martin Luther mengkritik gereja Katolik? Orang Kristen makin banyak, ya. Kelompok gerakan reformasi gereja Protestan makin banyak, betul. Tetapi jumlah itu hanyalah akibat Bapak Ibu saudara. Akibat dari sebuah gerakan yang berusaha mau keluar. Gerakan reformasi orang-orang Protestan yang mengkritik gereja Katolik. Gerakan yang mau keluar dari zaman kegelapan. Bahwa orang-orang percaya pada saat itu berusaha sedang ditekan oleh gereja Katolik Roma. Bahkan pengetahuan dianggap kafir oleh gereja Katolik. Kita ingat bagaimana Galileo yang mengatakan bahwa bumi ini bukan pusat tata surya. Tapi Galileo kemudian dihukum mati oleh gereja pada abad itu. Nah, apa yang muncul kemudian? Itulah yang disebut dengan zaman pencerahan. Buat kita yang belajar sejarah pasti ingat, itu abad ke-17 sampai abad 18. Inilah masa-masa kejayaan orang-orang Kristen Protestan
yang keluar dari pengaruh atau kekuasaan gereja Roma pada saat itu. Mereka bebas, ya, orang-orang Kristen bebas mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan membangun usaha, kekuatan-kekuatan ekonomi. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, para sosiolog yang kemudian muncul, seorang yang disebut Karl Marx, kalau yang tahu sosiologi, Max Weber, Emil Durkheim. Nah, Max Weber misalnya, dia membuat sebuah analisa Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan ekonomi Eropa, bahkan yang berdampak sampai di Amerika, itu dikarenakan oleh adanya semangat dari dalam diri orang Kristen pada saat itu. Setelah orang Kristen merasa bebas berekspresi dari jajahan gereja Roma pada saat itu, mereka semakin yakin bahwa panggilan mereka sebagai orang percaya, atau yang kemudian disebut sebagai predestinasi, adalah bagaimana mereka bisa tampil membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Kalau bisa diandaikan, dikatakan demikian, kamu Kristen, buktikan dong. Kalau kamu Kristen, kamu harus sukses. Dan ini berefek Bapak Ibu Saudara. Ini kemudian berefek munculnya kelas-kelas sosial atau kita kenal sekarang kaum borjuis. Ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ada juga kelompok-kelompok pietis. Kelompok pietis ini mereka hanya menekankan tentang berdoa saja. Berdoa saja, maka Tuhan akan memelihara. Berdoa saja, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kamu nanti di akhir zaman. Seorang tokoh yang bernama Charles Russell misalnya, dia pendiri gereja Saksi Yehova. Mungkin Bapak Ibu sekarang jarang didatangi oleh kelompok-kelompok gerakan Saksi Yehova. Nah, pendiri Saksi Yehova ini, Charles Russell, meramalkan bahwa Tuhan akan datang. Dari tahun 80-an berubah-ubah, tapi ternyata Tuhan tidak datang-datang. Di Indonesia sendiri, kita ingat tahun 2003 ada kelompok yang namanya Pondok Nabi. Ada yang masih ingat mungkin ya? Di berita masih ada. Pemimpin mereka Pendeta Manapu Siguea, yang dia meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 10 November 2003 pada saat itu. Jadi pengikutnya pada saat itu disuruh ngumpul, Bapak Ibu Saudara, yang lagi kuliah nggak usah ikut kuliah, ngumpul berdoa, pokoknya doa, puasa 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 10 November. Tapi Tuhan Yesus tidak datang juga. Nah Bapak Ibu Saudara, konteks ini punya kemiripan dengan apa yang dihadapi atau yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika sangat menantikan atau yang disebut mereka parousia, artinya kedatangan Tuhan kembali. Dan jemaat di Tesalonika sangat berharap Tuhan datang kembali dengan segera. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini ternyata menimbulkan sikap yang boleh dikatakan gak sehat. Jemaat di Tesalonika pada saat itu berpikir, Tuhan sudah mau datang, gak usahlah bekerja, gak usahlah susah-susah, kok Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Nah, pandangan ini keliru Bapak Ibu Saudara, karena menyesatkan, dan tidak hanya cara berpikirnya yang menyesatkan, tapi juga akhirnya membawa cara hidup jemaat di Tesalonika yang akhirnya tidak menjadi sebuah cara hidup yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengkritik mereka dalam ayat 7-9 dalam bacaan kita 2 Tesalonika 3 ayat 7-9 dikatakan, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Paulus menekankan keteladanan di sini Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak hanya bicara, tapi dia sudah membuktikan. Paulus bekerja, dia berusaha supaya tidak membebani orang lain. Paulus tidak mau hidupnya hanya bergantung pada jemaat-jemaat yang dia layani. Paulus bekerja, dan dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa Paulus bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3, Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla yang sama-sama punya hobi, punya talenta membuat tenda, punya
punya kemampuan membuat demo. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya meskipun Paulus memberitakan Injil, tapi bukan berarti dia tidak mengembangkan kemampuan potensi yang dia miliki. Tapi dia terus melakukannya. Paulus gak mau hidupnya jadi beban bagi orang lain. Dan hal yang sama yang diajarkan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bekerjalah, kerjakan dan lakukan yang terbaik. Ya ibaratnya gak usah gengsi lah kalau mau kerja. Gak ngerti tanya, aduh malu Pak Pendeta mau nanya, nanti dikira saya bodoh. Saya ingin katakan, orang pintar itu adalah orang yang bertanya. Dan orang bodoh itu adalah orang yang gak bertanya tapi sok ngerti. Bekerja dan bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan pada ayat 10 dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah apa? Ia makan. Nah, peringatan ini jelas ditujukan supaya jemaat di Tesalonika nggak hanya diam, nggak kerja nunggu Tuhan datang, tapi lakukanlah apa yang menjadi bagian, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian. Ada beberapa tips yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini dan dengan cepat saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pada ayat 12 katakan demikian. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Terjemahan lain yang lebih pas, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, in the name of the Lord Jesus Christ we command these people and warn them to live orderly lives and work to earn their own living. Ada kata orderly lives. Paulus mengingatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengingatkan kepada orang-orang ini bukan hanya tenang di sini, tapi bagaimana mereka memiliki hidup yang teratur. Orderly lives itu artinya hidup yang teratur. Ada banyak orang yang bekerja tapi hidupnya nggak teratur. Kerjanya di mana-mana. Ambil sana, ambil sini job. Istri saya sebagai pendeta, ini saya ambil contoh yang dekat saya. Istri saya sebagai pendeta, dia menerima banyak pelayanan di masa pandemi sekarang ini. Tapi saya ingatkan dia bahwa kalau semua kamu terima, ya akan kerepotan kamu sendiri. Apalagi kalau waktu dan jadwal rekaman itu mepet. Kita yang akan jadi sibuk, kita yang akan pusing. Dan bukan hanya kita lelah mempersiapkan segala sesuatunya, kita pusing, tapi juga akan berefek pada kondisi tubuh kita ya. Akan membuat imun tubuh kita makin lemah. Jadi bekerja yang tenang di sini berarti bekerjalah dengan terukur. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan jadi orang yang yes man gitu. Sana iya, situ iya. Yang akhirnya saudara sendiri, kita sendiri yang kelabakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bekerja berarti kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus melakukan kebaikan. Ayat 13 tadi dikatakan demikian. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan nilai, jangan minder dengan pekerjaan saudara. Sekarang ini bukan soal gaji besar, gaji kecil. Itu semua realitas yang kita hadapi. Tapi yang utama adalah jangan berhenti melakukan kebaikan. Sebab belum tentu orang yang gajinya besar banyak melakukan kebaikan. Jangan-jangan yang gajinya kecil justru lebih banyak melakukan kebaikan, justru lebih banyak memberi. Artinya melakukan kebaikan tidak harus menunggu sampai saudara kaya. Tidak perlu sampai kaya. Memberi tidak harus menunggu sampai kita hidup makmur. Tapi berilah hidup saudara, persembahan saudara kepada Tuhan. Nggak harus nunggu saudara sampai kaya baru saudara beri persembahan kepada Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan tunggu gaji sekian ribu dolar baru kasih persembahan ke gereja kepada Tuhan. Tapi berilah apa yang ada Tuhan berikan. Dan yang terakhir dikatakan pada ayat 14 sampai 15 dikatakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan, apa yang ditegur oleh Paulus dalam surat ini, tandailah dia dan
Dan jangan bergaul dengan dia supaya dia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Paulus mau mengingatkan pertama-tama adalah jangan sampai kebiasaan malas itu menular. Jangan sampai kita mudah terkontaminasi atau ikut menjadi seorang pemalas. Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu tertipu, pergaulan atau kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan terakhir bagi kita semua adalah kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang sedang Anda bangun dalam kehidupan ini? Kebiasaan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara bangun di tengah pandemi seperti sekarang ini? Ada 3 hal yang Paulus ingatkan. Yang pertama adalah hidup dan bekerjalah yang teratur, yang terukur. Jangan memaksakan diri. Dan yang kedua, bekerjalah. Bukan hanya supaya saudara jadi kaya, saudara punya gaji, tapi supaya saudara dapat terus menjadi berkat. Teruslah melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, bangunlah pergaulan yang positif, pergaulan yang saling mensupport satu sama lain, saling mendukung, dan menjadikan diri Anda semakin baik setiap waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad kita mengingatkan pengakuan iman rasuli. Kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Meski kami menghadapi begitu banyak tekanan, ketakutan, kekhawatiran, tapi kami percaya bersama Tuhan kami bisa menghadapi dan melalui pandemi ini dengan teguh. Kami percaya Engkau yang akan memegang tangan kami agar kami bisa melalui ini semua dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau menopang dalam doa untuk setiap jemaat Tuhan Kemis Mahanaim yang ada dalam pergumulan, entah itu mungkin mereka dalam pergumulan ekonomi, mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang melakukan usaha-usaha untuk menunjang kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau turut bekerja sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dari niat dan dari kemauan, maka Tuhan juga yang akan membukakan jalan terbaik bagi mereka. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan sakit penyakit. Kami menopang dalam doa untuk Ibu Rita Tamawiri, untuk Bapak Evelyn Gonggala, Ibu Alibuwe Tatengke. Kami berdoa juga untuk Ibu Catherine Bawole, untuk pemulihan Ibu Mantiri Lolowang, Bapak Rudi Sikome. Kami juga menopang dalam doa untuk Bapak Renmes Malugot dan Ibu Malugot Hasibuan, Bapak Polibus Tamaka, Ibu Olong Soke, Ibu Lahemba Makairo,
Ibu Antoni Manambe. Kami juga menopang dalam doa untuk Bapak Ernst Martin. Kami berdoa untuk Ibu Tatuwi Luweku dalam pemulihan kepada dalam sorga. Kiranya Engkau berkati setiap proses penanganan kesehatan, pemulihan kesehatan orang tua. Kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap obat yang mereka konsumsi setiap hari, maupun mereka yang harus menjalani pengobatan yang rutin. Tuhan berkati mereka yang harus cuci darah. Engkau berikan semangat, sukacita dalam hati mereka. Untuk Bapak Wilson Mamadi, kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan dan kemampuan untuk setiap jemaat-Mu yang kami sebutkan di dalam doa ini, ataupun yang belum sempat kami sebutkan. Kiranya kuasa-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berikan juga semangat bagi mereka yang mendampingi dan melayani orang-orang terkasih. Kami berdoa buat jemaat kami di Wisma Hanai dari KWP 1 sampai KWP 9. Mereka yang bekerja terpisah jauh dari keluarga para pelaut. Beri mereka keyakinan hati yang teguh bahwa mereka akan kembali lagi bersama dengan keluarga, berkumpul dengan istri dan anak-anak. Biarlah mereka Tuhan lindungi dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah dari tempat yang jauh, Engkau berkati dan lindungi mereka. Kami berdoa buat setiap pelayanan yang terus dikembangkan di tengah jemaat kami di Wisma Hanai. Untuk PLK, Pelsus, PLK anak, PLK remaja, pemuda. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan para guru-guru sekolah minggu yang harus berpikir, yang harus merencanakan segala sesuatunya. Kau beri hikmat, beri kesehatan, beri semangat sehingga mereka tetap teguh, tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kau berkati juga BPMJ, karyawan, pastor, supir gereja, agar mereka dapat terus berkarya meski kami dalam keterbatasan ini. Kami berdoa buat para orang tua, lansia, lanjut usia, kiranya mereka juga diberikan semangat, kesukacitaan untuk dapat tetap terus mengikuti ibadah yang berlangsung dari setiap minggu demi minggu yang kami lakukan sampai hari ini Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pelayanan para pelayan-pelayan yang boleh melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Para majelis kelompok damping wilayah 1, Kau berkati pemusik, pemandu pujian, juga anak-anak muda yang terus Tuhan hadirkan untuk merekam ibadah ini, mengelolanya, mengolahnya, dan boleh ditampilkan, boleh diikuti oleh setiap jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bawa hidup kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan kami akhiri dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Saya akan bacakan warta Jemaat Minggu 22 November 2020, Gemis Jemaat Mahanai. Yang melayani ibadah hari Minggu adalah Pendeta Bapak Eben Yosua Lamurahan MCH, dibantu anggota Majelis KWP 1. Organis Saudara Hosea Antoni, multimedia Saudara Yeri Sundamen, Saudara Yosua Sabanari, dan
Saudara Lexi Bogan. Atas pelayanan Bapak Pendeta Ebet Yosua Lamuraha, MTH, serta organis dan multimedia, kami jemaat dan anggota jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di WhatsApp atau WA yang telah di-share ke grup KWP masing-masing. Pengumuman tambahan: ibadah online PLK anak dan remaja diberitakan kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu dan remaja bahwa anak sekolah minggu dan remaja tetap melaksanakan ibadah online melalui channel YouTube PLK Anak Gemis Mahanaim dan ibadah online PLK Remaja di channel YouTube PLK Remaja Gemis Mahanaim. Ibadah online PK Anak dan Remaja dilaksanakan setiap minggu. Mohon kerjasama dari orang tua dalam membimbing setiap anak dalam ibadah online tersebut. Demikianlah warta jemaat sudah saya bacakan. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, sambil berdiri kita kidungkan PKJ 282 bait yang ke-6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin dia akan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin dia akan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi tentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin dia akan makin teguh. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus membangun semangat untuk bekerja, karena bekerja itu adalah perwujudan dari setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan diri kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengantar kadim dan majelis ke depan mimbar, kita kidungkan PKJ 249 bait yang ketiga, Ya Tuhan kuatkan imanku.